salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah ikhwati, kita akan lanjutkan mudarasah dan murojaah serta muzakarah ilmu faraid yang sudah lewat 4 pertemuan insyaallah. Alhamdulillahnya sudah lewat 4 pertemuan. Nah, insyaallah ini sore pertemuan kelima. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan Mawaniul Irthi yang kemarin yang pertemuan yang di pertemuan keempat belum kita bahas. Nah, sedikit kita murojaah apa yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan ketiga dan juga pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, di pertemuan ketiga udah kita murojaah ya, di pertemuan keempat maksudnya. Kita ada membahas tentang asbabul irth seperti yang kita sebutkan kemarin. Yang dimaksud dengan asbabul irth itu al-awsaf allati taj'alu syakhsa warithan. Itu sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu statusnya sebagai ahli waris dari kerabatnya yang meninggal. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memiliki salah satu dari sifat yang kita sebut dengan asbabul irth yang 3, an-nikah, an-nasab, dan juga al-wala, maka seorang tersebut bisa kita hukumi dan bisa kita vonis sebagai ahli waris dari kerabatnya yang meninggal. Nah, kemarin di pembahasan asbabul irth itu di sababul irth yang pertama itu ada an-nikah. Kita ada uraikan beberapa malhudhoh yang ada di pembahasan an-nikah, bahwa yang dimaksud dengan an-nikah sebagai sababul irth itu akad. Karena dalam syariat an-nikah itu bisa dimaknai dengan salah satu dari 2 makna. Bisa berarti dia sebuah akad, bisa jadi dia berupa aktivitas jima ataupun wata. Namun ala kulli hal yang dimaksud dengan an-nikah sebagai sebab warisan itu adalah akad. Sehingga ketika misalkan ada 2 orang, suami dan istri, melakukan misalkan akad pernikahan, ada perempuan dan laki-laki melakukan akad pernikahan, maka otomatis dengan adanya akad tadi, nah antar keduanya bisa saling mewarisi jikalau salah satu dari keduanya itu meninggal. Jadi meskipun keduanya misalkan setelah akad yaitu belum pernah lagi ketemu, jadi nggak sempat lagi untuk ketemu, belum sempat lagi melakukan hubungan suami istri. Jadi ketemu saja nggak bisa atau nggak sempat apalagi melakukan hubungan suami istri. Ketika misalkan salah satu dari keduanya meninggal, kita katakan ada pewarisan antar keduanya, sudah berlakulah pewarisan antar keduanya jikalau salah satu dari keduanya itu meninggal. Nah, itu di salah satu malhudhoh yang kita sebutkan di sababul irs yang pertama yaitu an-nikah. Nah, kita sebutkan juga ada permasalahan al-mutallaqah ya, di pembahasan selanjutnya itu di lembar selanjutnya kemarin di pertemuan keempat, di lembar kedua ya, itu ada taurithul mutallaqah, itu ada kaitannya dengan pembahasan sababul irs yang pertama yaitu an-nikah. Dia merupakan masalah cabang saja, masalah far'iyah dari sebab warisan yang pertama yaitu an-nikah yang kita maksud dengan al-aqdu tuh. Kemudian di an-nasab kita ada sebutkan bahwasanya an-nasab ini ya terbagi 3, ada usul, ada furu, ada hawashi. Kemudian kita sudah sebutkan juga beberapa doabit. Dobit waris di usul, baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Kemudian dobit waris di furu, mau yang laki-laki ataupun yang perempuannya. Kemudian di hawashi. Sehingga nanti kita bisa mengeluarkan jikalau misalkan ada seorang yang meninggal dari kerabat-kerabatnya, itu siapa saja yang nanti statusnya menjadi ahli warisnya, itu bisa kita tentukan. Nah, dengan dobit-dobit yang telah kita uraikan kemarin, seperti misalkan dobit waris di aslun dzakar, di usul yang dia dzakar, kita bilang kullu dzakarin atau kullu aslin dzakarin laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap laki-laki di usul yang perantaranya kepada si yang meninggal itu bukan perempuan, maka kita katakan dia ahli waris. Sehingga kita pahami jikalau perantaranya ada yang perempuan, perantara dia untuk sampai kepada si yang meninggal yang notabene itu cucunya ada yang perempuan, maka kita katakan dia bukan ahli waris. Makanya bisa kita hukumi kakek dari ibu si yang meninggal, abul
itu bukan ahlu waris. Jadi kakek dari ibu si yang meninggal itu bukan ahlu waris. Kenapa? Karena walaupun itu kakeknya, namun perantara dia untuk sampai kepada yang meninggal, yang notabene itu cucunya, itu ibu si yang meninggal, anak perempuannya. Nah, dia perempuan. Maka ketika perantaranya tadi perempuan, kakek dari ibu si yang meninggal itu kita katakan sebagai sebagai seorang yang bukan ahlu waris, dia min dawil arham. Nanti di pembahasan al irsu birrohim nanti kita akan sebutkan bahwasanya abul ini min dawil arham, dia bukan ahlu waris dari cucunya yang meninggal. Nah, itu ada kita bahas kemarin di dobit waris di usul, kemudian dobit waris di furu, kita bilang kullu far'in. Nah, jadi ketika misalkan ada seorang yang meninggal, kemudian yang meninggal ini punya keturunan, apakah semua keturunannya itu ahli warisnya? Nah, maka dia punya dobitnya. Apa dobitnya? Kita katakan kemarin kullu far'in laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap keturunan yang perantaranya kepada si yang meninggal, yang notabene misalkan ayahnya atau ibunya atau misalkan kakek atau neneknya itu bukan perempuan. Artinya perantaranya apa? Ima laki-laki, semuanya laki-laki, atau misalkan ya ada perempuan tapi yang paling atasnya setelah yang meninggal itu apa? Ada yang laki-laki. Intinya perantaranya ketika itu apa? Laki-laki, bukan perempuan. Ketika perantaranya perempuan, maka kita katakan dia min dawil arham, bukan ahlu waris. Misalkan bintul bin, nah, itu cucu perempuan dari anak perempuannya si yang meninggal. Nah, dia bukan ahlu waris walaupun dia keturunan dari si yang meninggal. Kemudian kita ada bahas juga sebab warisan yang ketiga yaitu al-wala. Nah, ini al-wala ini kita bilang status spesial, itu hakul usubah yang diperoleh oleh seorang yang memerdekakan budak. Baik sebab dia memerdekakan budak itu hanya sekedar tabarruk saja, atau untuk menuntaskan kewajiban. Misalkan dia di nahar di siang hari Ramadan, dia atau melakukan hubungan suami istri dalam keadaan sedang berpuasa tadi, maka wajib atasnya kafaroh. Nah, kafarohnya itu raqabah misalkan. Nah, ketika dia maka dia nanti memiliki hakul wala dari budak yang dia memerdekakan tadi, yang dia merdekakan tadi. Seandainya kalau misalkan budak tadi yang dia merdekakan meninggal dan dia tidak memiliki kerabat lagi misalkan, atau punya kerabat tapi semuanya ashabul furud misalkan, nggak ada yang asobah, maka si mu'tik ini, seorang yang memerdekakan tadi, itu berhak mendapatkan bagian warisan dari orang yang dulu pernah dia merdekakan ketika dia menjadi budak. Nah, itu untuk al-wala. Ala kulihal, Ustadzah, ini penting karena bahasan asbabul irth yang 3 ini kita bisa mengeluarkan apa yang ahlu waris dari seseorang yang meninggal. Karena ini selaras apa itu ilmu faraid, seperti yang pernah kita bahas di awal. Kita katakan ilmu faraid itu ilmu alladzi yu'rafu bihi, jadi ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui siapa yang dia ahlu waris, siapa yang dia bukan ahlu waris dari seorang yang meninggal. Jadi ini penting untuk kita kuasai dobit-dobit misalkan di nasab, di usul, di furu, di hawasi, sehingga kita bisa nanti mengurai siapa yang nanti dia waris, siapa yang nanti dia bukan ahlu waris dari kerabat ketika dia meninggal. Maka kalau misalkan nanti anak akan coba cari ya macam tasjir gitu, mungkin bagan. Kalau misalkan kita ingin buat kesimpulan, maka ketika ada seorang yang meninggal, maka ada 25 ahlu warisnya. Jadi setiap ada orang yang meninggal, maka ada 25 ahlu waris dari orang yang meninggal tadi. Nah, tapi apakah 25 ini kalau misalkan ada semuanya itu mewarisi, nah itu belum tentu. Nah, nanti kita akan urai satu-satu. Dan dari 25 ahlu waris itu pun, nah itu nanti ada yang mendapatkan bagiannya dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat, makanya nanti ada yang namanya al-irsu bil farad. Jadi bentuk-bentuk pewarisannya pun berbeda-beda. Jadi jika kalau misalkan nih ada seorang yang meninggal, maka setiap orang yang meninggal pasti dia memiliki 25 ahli waris yang sudah pasti. Nah, dari 25 ahli waris ini belum tentu semuanya mendapatkan bagiannya. Dia ahli waris tapi belum tentu dia mendapatkan bagiannya. Bisa jadi dia mahjub dengan ahli waris yang lain. Bisa jadi misalkan dia bersifat dengan salah satu manik min mawanil ir sehingga dia terharamkan daripada bagiannya
dari harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Ini yang 25 ahli waris ini ya belum tentu dia dapat bagiannya. Nah, dari 25 ahli waris ini pun nanti kita tahu macam-macam dia mengambil atau cara dia mendapatkan bagiannya pun berbeda-beda. Ada yang mendapatkan bagiannya itu dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu nanti yang kita sebut dengan ashabul furud. Makanya ada yang namanya bentuk pewarisan dengan farad, al-irsu bil farad yang nanti kita akan bahas. Ada yang nanti mendapatkan bagiannya ya sisa saja, artinya dia hanya menunggu sisa dari ashabul furud dari dari kerabat si yang meninggal. Jadi kalau misalkan ashabul furudnya sudah mengambil bagiannya, maka sisanya untuk dia. Ini yang kita sebut dengan ashabut taksib, dengan asobah. Nah, nanti ada yang namanya bentuk pewarisan dengan taksib, al-irsu bil taksib. Nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Ala kulihal dari 25 ahli waris yang bisa kita simpulkan dari membahas asbabul irs itu pertama yang perlu kita garis bawahi, tidak semuanya nanti bisa mendapatkan bagiannya, dan cara ke-25 orang ahli waris itu pun berbeda-beda untuk mendapatkan bagian warisannya. Ada yang dia mendapatkan bagiannya itu dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat yang kita sebut dengan furud muqaddarah, setengah, seperempat, seperdelapan, kemudian ada 2/3, sepertiga, dan seperenam. Ada yang dia dari 25 orang tadi, 25 ahli waris tadi, yang dia tidak memiliki bagian yang pasti yang ditentukan oleh syariat, artinya dia menunggu sisa saja dari ashabul furud, dari kerabat si yang meninggal. Nah, ala kulihal seperti itu. Ini pembahasan asbabul irs penting. Antum harus sering-sering melihat pembahasan asbabul irs ini. Kemudian harus bisa menentukan nanti dari usul siapa yang waris, dari furu siapa yang waris, kemudian dari hawasi siapa yang waris, dan juga bisa mengeluarkan siapa yang bukan ahlu waris. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kemarin kita sempat lewatkan ya di Mawani wal Irfi. Jadi kalau kemarin kita sebutkan kan asbabul irs itu kan al-ausaf allati taj'alu syakhsa warisan. Nah, Mawani wal Irfi itu juga gitu, sifat-sifat yang seandainya kalau dimiliki oleh seorang yang ahli waris. Jadi kalau kita bahasanya tadi untuk menjelaskan apa itu asbabul irs kan kita bilang dia sifat-sifat yang menjadikan seseorang menjadi ahli waris. Nah, kalau mawaniul irs ini sifat-sifat yang menjadikan seseorang yang dia aslinya itu ahli waris menjadi terharamkan atau tidak bisa mendapatkan bagiannya dari harta kerabatnya yang meninggal. Nah, jadi dia yang aslinya ahli waris dari kerabatnya yang meninggal, namun ketika dia bersifat dengan salah satu mawaniul irsi yang nanti akan kita sebutkan ada 3, nah seorang ahli waris tadi itu terhalangi untuk mendapatkan bagiannya. Jadi dia nggak bisa mendapatkan bagiannya karena dia bersifat dengan salah satu mani min mawaniul irsi. Nah, perlu dicatat, setiap ahli waris yang dia tidak bisa mendapatkan bagiannya dikarenakan dia bersifat dengan salah satu mani min mawanil irs, itu disebut sama ulama dengan mahrum. Jadi kita perlu bedakan antara istilah mahjub sama mahrum. Mahjub itu kalau dia terhalangi, jadi mahjub itu ahli waris dia tidak mendapatkan bagian warisannya karena terhalangi sama ahli waris yang lain. Misal aksyakik itu jikalau misalkan si yang meninggalkan anak laki-laki, maka aksyakik saudara laki-laki dari si yang meninggal itu terhalangi untuk mendapatkan bagiannya. Dia ahli waris. Karena di dobit hawasi, dobit waris di hawasi kan kita bilang kullu dzakarin adla ilal mayyit bidzakar. Aksyakik itu laki-laki. Kemudian berperantara kepada si yang meninggal melalui laki-laki. Berarti aksyakik ini saudara kandung dari si yang meninggal itu laki-laki. Tapi karena yang meninggal ini punya anak laki-laki, maka si aksyaki kita katakan apa? Mahjub. Ini statusnya mahjub. Artinya terhalangi untuk tidak bisa mendapatkan bagian warisannya. Terhalangi dengan anak laki-laki yang meninggal. Nah, jadi istilahnya ini mahjub ya. Nah, tapi ada yang namanya mahrum. Nah, kalau mahrum ini orang atau kita bilang ahlu waris, dia tidak dapat mendapatkan bagiannya atau terharamkan daripada bagian warisannya dari harta kerabat yang meninggal, itu bukan karena dia terhalangi sama ahli waris yang lain, melainkan karena dia bersifat dengan salah satu mawaniul irs. Misal ada orang meninggalkan anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini kafir. Artinya sudah memiliki agama yang berbeda dengannya. Jadi dengan ayahnya yang meninggal ini tadi. Jadi ada orang meninggalkan anak laki-laki. Ini anak laki-laki ahli waris. Karena kita sebutkan di dobit waris di furu.
Siapa ahlu waris di furu itu kullu far'in laisa bainahu wa bainal mayyit unsa. Ini anak laki kan anak laki-laki ini kan ahlu warisnya. Dia apa? Tidak diperantari oleh perempuan. Bahkan dia nggak punya wasito, nggak punya perantara untuk sampai kepada ayahnya. Ini anak laki-laki, ini ahlu waris dari ayahnya yang meninggal. Berhak untuk mendapatkan apa? Bagian warisan. Dia ahlu waris. Tapi dikarenakan dia memiliki agama yang berbeda. Nanti ada yang namanya ikhtilafuddin. Salah satu mawaniul irsu ada yang namanya ikhtilafu ad-din. Karena dia memiliki agama yang berbeda dengan ayahnya yang meninggal tadi, maka dalam syariat ini anak statusnya disebut dengan mahrum. Dia statusnya ahlu waris, tapi dia sekarang bersifat dengan salah satu manik min mawanil irth, yaitu ikhtilafuddin, maka dia statusnya mahrum, artinya dia terharamkan untuk tidak dapat mendapatkan apa, untuk tidak bisa mendapatkan apa bagian warisannya dari harta ayahnya yang meninggal. Jadi nggak bisa dia untuk mengambil apa bagiannya dari harta ayahnya yang meninggal tadi. Nah, jadi perlu kita bedakan antara mahjub sama mahrum. Jadi nanti untuk ahlu waris yang dia terhalangi atau terharamkan untuk tidak bisa lagi mendapatkan atau mengambil bagian warisannya, dikarenakan dia bersifat dengan salah satu manik min mawanil irs, ini kita bilang mahrum. Tapi kalau dia statusnya terhalangi daripada bagiannya karena terhalangi oleh ahlu waris yang lain, nah ini kita sebut dengan mahjub. Nah, apa saja itu mawanil irsi? Nah, ada 3. Kalau misalkan antum lihat catatannya, itu pertama ada arik, itu perbudakan. Mungkin sekarang ya untuk permasalahannya udah nggak kita dapati lagi sekarang, ya belum lagi, mungkin nanti ke depannya kalau misalkan sudah ada peperangan mungkin, kemudian nanti ada tahanan-tahanan yang kemudian nanti akan jadi budak, itu mungkin nanti. Tapi untuk sekarang ini mungkin nggak ada. Kemudian yang kedua ada al-qatl, pembunuhan. Kemudian ada ikhtilafuddin, ya perbedaan agama. Nah, yang pertama ariku. Nah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Apa yang dimaksud dengan arik? Ya itu untuk definisinya ya seperti biasa secara bahasa dan istilah kita sebutkan lugotan al-ubudiyah. Ya, ariku itu ya artinya ya perbudakan itu tadi. Istilahan itu ajzun hukmi yakumu bil insan bisa babil kufur. Ya, status lemah yang dimiliki oleh seseorang karena kekufurannya, bisa babil kufur. Ya, ini terjadi, maksudnya terjadi misalnya ketika terjadi peperangan, kemudian misalkan pasukan kaum muslimin menawan ya pasukan dari kaum kafir misalkan, ya, kemudian itu tadi ya mereka dijadikan budak. Ini rik, ini maksudnya itu tadi budak lah istilahnya. Kemudian ada faidah yang kita sebutkan di situ. Ini penting, la yarith wa la yurath bi jami anwihi illal mubaan indal hanabilah. Itu ada faidah. Jadi karena manik min karena kita bilang manik ya, karena manik ini yang kita sebut arik tadi, maka seorang ya, yang misalkan seorang ahli waris, kalau seandainya dia statusnya sebagai budak, maka seorang yang waris ini pertama dia nggak dapat mewarisi ya, wala yuros maksudnya kalau seandainya dia meninggal, dia nggak mungkin lagi istilahnya kerabatnya bisa mengambil bagian warisan dari dia karena memang statusnya budak. Budak itu layam dikusaian. Budak itu nggak memiliki apa-apa. Jadi dia dan hartanya semuanya itu milik sayyidnya. Huwa, kemudian wa maluhu, itu semuanya punya sayyidnya. Artinya ya dia nggak punya apa-apa karena salah satu rukun pewarisan kita sebutkan harus ada harta. Sedangkan yang budak ini dia saja itu punya sayyidnya. Jadi dia dan apa yang dimiliki itu punya sayyidnya. Itu dia nggak punya apa-apa. Nah, kalau seandainya dia meninggal, kalau misalkan ada seorang budak meninggal, ya udah kerabatnya nggak punya istilahnya nggak punya hak untuk mendapatkan apa bagian warisan dari harta si budak. Ya dia sendiri aja nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Artinya rukun pewarisan yang nggak ada. Jadi untuk catatan lirik itu faedah layari pertama yang namanya budak itu nggak mungkin mewarisi. Artinya kalau seandainya nih ada orang meninggalkan misalkan saudara laki-laki yang dia statusnya budak. Maka kita katakan apa? Nah, saudara laki-laki ini nggak berhak mendapatkan apa? Bagian warisannya dari harta saudaranya yang meninggal. Kenapa? Kata ulama, kenapa syariat menghalangi saudara laki-laki yang dia statusnya budak ini untuk tidak lagi bisa mendapatkan bagiannya? Karena kalau seandainya dia mengambil bagiannya itu akan lari ke sayyidnya.
Artinya larinya ke mana? Ke ajnabi. Ini kan tadi kaidahnya dia si budak ini dan apa yang dimilikinya itu apa? Itu punya tuannya, punya sayyidnya, punya yang punya dia. Artinya nanti kalaupun seandainya dia mendapatkan bagiannya, itu bagiannya bukan untuk dia nanti untuk sayyidnya. Makanya kata syariat, kata ulama, ya yang namanya budak jikalau misalkan ada kerabatnya yang meninggal, maka dia terharamkan daripada bagiannya, artinya dia tidak bisa lagi mendapatkan bagiannya dari harta kerabatnya yang meninggal. Yang pertama itu dia layaris. Walayuros tadi maksudnya gitu. Kalau seandainya budak meninggal, ya maka kerabatnya tidak lagi bisa mendapatkan bagian warisan dari hartanya karena dia sendiri nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Artinya salah satu rukun warisannya nggak ada. Artinya ada yang meninggal, ada yang hidup tapi nggak punya harta, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Jadi la yarithu wa la yurathu bi jami anwa'ihi. Nah, jadi budak itu kan ada macam-macamnya. Ada al-abdul kin, kita bilang al-kin. Ada misalkan al-mudabbar, al-kin itu al-kholis. Al-mudabbar, ada al-mukatab. Al-mudabbar itu budak yang status kemerdekaannya itu dengan kematian sayyidnya. Jadi si sayyid ini pernah si sayyid ini misalnya mengatakan sama dia, kamu bisa bebas jika saya meninggal. Nah, ini budak mudabbar namanya. Terus kan budak ada yang mukatab. Mukatab ini yang dia melakukan transaksi dengan sayyidnya. Artinya sayyidnya mensyaratkan untuk kemerdekaannya itu dengan nominal uang misalkan. Kalau seandainya kamu bisa membayarkan kepada saya sekian juta, maka kamu bisa merdeka. Ini kan al-mukatab. Kemudian ada al-muba'ad. Al-muba'ad itu misalkan ada budak yang dimiliki oleh dua orang. Misalkan setengahnya dimiliki A, setengahnya lagi dimiliki oleh B. Nah, si A itu memerdekakan bagiannya, artinya melepaskan bagiannya, memerdekakan sebagian yang dia miliki di budak tadi. Namun si B belum. Yang kayak gini nih kita bilang abad muba'ad. Jadi abad muba'ad itu budak yang dimiliki oleh dua orang. Nah, salah satu dari keduanya sudah memerdekakan budak tadi, sudah melepaskan bagiannya. Tapi yang satu belum. Artinya kan ya sebagiannya budak, sebagiannya merdeka. Ini kita sebut dengan abad muba'ad. Jadi ya kurang lebih ada 4 macam. Nah, dari 4 macam budak ini, semuanya statusnya sama tadi. Dia nggak dapat mewarisi dan juga tidak dapat diwarisi. Kalau seandainya dia meninggal, ya udah kerabatnya tidak bisa mendapatkan bagian dari hartanya jikalau dia meninggal. Dia sendiri nggak punya harta. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Al-Quliyal la yarithu wa la yurathu bi jami'i anwa'ihi. Tapi ada pengecualian kita buat. Illal muba'ad. Kecuali abad muba'ad tadi yang kita jelaskan surahnya. Illal muba'ad indal Hanabilah. Nanti kalau misalkan sudah ada sambungan catatannya, tapi nggak kita uraikan di sini. Ya cukup antum tahu bahwasanya semua macam budak, yang keempat macam tadi kita sebutkan, semuanya itu statusnya sama. La yarith wa la yurath. Illal muba'ad, kecuali muba'ad. Itu di madzhab Hanabilah. Illal muba'ad di madzhab Hambali. Nah, di madzhab Hanabilah itu al-muba'ad, jikalau misalkan nih ada seorang meninggal, salah satu kerabatnya, misalkan kita katakan tadi aksyakiknya, saudara laki-lakinya, itu seorang budak dan statusnya budaknya itu muba'ad. Di sebagiannya merdeka, sebagiannya budak. Sebagiannya hur, sebagiannya perik. Maka ini si abad muba'ad tadi, kerabatnya, aksyakiknya tadi, saudara laki-laki yang statusnya abad muba'ad, itu berhak mendapatkan bagiannya. Dengan status sebagiannya tadi yang dia statusnya merdeka. Jadi karena dia memiliki status merdeka, dia tadi punya kemungkinan untuk mendapatkan bagiannya dari harta kerabatnya yang meninggal. Ini di madzhab Hambali, dan itu ada kaifiyah tauzik tarikahnya, ada cara penyelesaian masalahnya bagaimana kita membagi istilahnya harta yang ditinggalkan oleh seorang meninggal kalau salah satu ahli warisnya itu ada yang berstatus sebagai abad muba'ad tadi, itu di madzhab Hanabilah. Tapi kalau di madzhab Syafi'i gimana? Ya udah tadi statusnya dia nggak bakal bisa mendapatkan bagiannya, karena walaupun dia aksyakik dari si yang meninggal, dia ahli warisnya, saudara laki-lakinya, tapi karena dia bersifat dengan salah satu mani' min mawanil irs, itu arig tadi. Karena di madzhab Syafi'i semua macam budak itu tidak bisa mewarisi, tidak bisa diwarisi. Jadi tidak bisa mewarisi, mendapatkan bagian warisan dari dari harta kerabatnya yang meninggal, dan juga tidak dapat diwarisi. Jadi kerabatnya yang hidup, jikalau dia meninggal budak tadi, ya kerabatnya yang hidup ini nggak bisa mendapatkan bagian harta dari kerabatnya yang budak tadi meninggal, karena dia sendiri nggak punya harta. Nah, ala kulli hal kalau di madzhab Hambali, kalau misalnya kita dapati ada seorang meninggal,
meninggalkan kerabat yang dia abad mubaat. Nah, abad mubaat ini punya kemungkinan untuk mendapatkan apa? Bagian warisannya. Mendapatkan bagiannya dari harta kerabatnya yang meninggal. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ya tadi seperti kaidah yang kita sebutkan, seperti di faedah tadi. La yarithu, jadi yang namanya budak la yarithu wala yurathu bi jami'an waihi. Adapun pengecualian ini di mazhab Hanabilah tadi. Illal mubaat indal Hanabilah. Artinya mubaat yaris. Al mubaat apa? Yaris. Nah, itu nanti anak coba kirim ke antum ya. Anak kirim ke antum ke grup nanti. Ada catatannya sedikit terkait akwal ulama terkait taurisul mubaat. Nanti antum bisa cek nanti di grup insyaallah. Ala kulli hal di manik yang pertama itu arriku. Nah, arriku artinya perbudakan. Yang perlu kita simpulkan adalah semua macam budak itu tidak dapat mewarisi, tidak dapat diwarisi. Kecuali budak mubaat indal Hanabilah, dia dapat mewarisi dari kerabatnya yang meninggal. Nah, itu dengan bagiannya yang merdeka, dengan sebagian bagiannya yang merdeka. Nah, itu ada cara pembagian dan penyelesaian masalahnya. Tapi enggak kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, al-qatl. Ini manik al-irs kedua. Artinya gini ya Ustaz, jikalau seandainya ada orang meninggal, salah satu dari kerabatnya itu ada yang budak, berarti intinya apa? Nah, yang dia walaupun statusnya al-waris, tapi karena dia bersifat dengan salah satu manik min maulirs, kita bilang dia mahrum. Dia tidak bisa mendapatkan bagian warisannya. Itu kesimpulan. Kemudian yang kedua al-qatl. Nah, yang penting ini apa? Al-qatl maksudnya al-qatl sebagai manik min maulirs itu maksudnya apa? Nah, itu kalau antum lihat al-muradu minhu, kalau antum lihat qatlul waris muwarithahu. Jadi yang maksud dengan al-qatl itu apa? Bukan ya pembunuhan kemudian terjadi pembunuhan kemudian kita terhalangi daripada apa bagian warisan kita, enggak. Maksudnya kalau misalkan seandainya ada waris membunuh mewarisnya, qatlul waris muwarithahu. Jadi yang maksud dengan al-qatl itu apa? Jikalau misalkan ada seorang ahlu waris dia membunuh mewarisnya. Misal ada keluarga, ada A sebagai ayahnya, ada B sebagai anaknya. Ini B, karena ngebet kali dia untuk mendapatkan bagian dari harta ayahnya ini yang begitu banyak, dan ayahnya pun udah tua. Tapi kok nggak meninggal-meninggal. Nah, dia ini ngebet kali untuk mendapatkan apa? Bagian dari harta ayahnya tadi, yaitu si A. Karena dia nggak sabaran, dia bunuh itu ayahnya si A tadi. Maka si B ini sebagai anak laki-laki, kita katakan status ini qatil. Artinya apa? Dia sudah bersifat dengan salah satu apa manik min maulirs yaitu apa al-qatl. Dia sekarang sudah membunuh mewarisnya. Maka dalam syariat ini anak statusnya mahrum. Artinya terharamkan daripada pembagiannya. Dia anak dari si yang meninggal, anak laki-lakinya, dia ahli waris. Tapi dia yang telah menyebabkan kematian siapa? Mewaris tadi ayahnya tadi. Maka dia statusnya mahrum, terhalangi daripada bagian warisannya. Jadi ada maksud dengan al-qatl itu qatlul waris muwarithahu. Kemudian penting antum lihat faidah. Jadi kenapa sih seorang yang membunuh? Jadi kalau misalkan ada kerabat membunuh kerabatnya. Nah, misalkan ini bisa saling mewarisi nih, antar kerabat ini bisa saling mewarisi. Ada kerabat membunuh kerabatnya. Kemudian kenapa kerabat yang membunuh ini dalam syariat itu apa? Terhalangi atau tidak dibolehkan untuk mendapatkan bagian warisannya. Kenapa dia terharamkan? Statusnya apa? Terharamkan mahrum. Dia nggak bisa lagi mendapatkan bagian warisannya. Kenapa? Coba antum lihat faedahnya. Man'ul qatil. Jadi kenapa kita menghalangi seorang pembunuh itu daripada bagian warisannya? Man'ul qatil minal irthi. Ini mimbabi sadid daro'i. Nah, jelas ya mimbab sadid daro'i maksudnya apa? Ya biar orang tuh nggak suka-sukanya ngebunuh kerabatnya supaya cepat-cepat bisa dapat apa bagiannya. Nah, karena kalau misalkan dibiarkan, ini orang masih bisa dapat bagiannya. Nah, ini nanti banyak yang namanya apa? Kriminalitas. Ini orang suka-sukanya bunuh kerabatnya. Biar apa? Dia dapat bagian warisan dari kerabatnya yang meninggal. Nah, ini kan dia mimbab saddi apa? Zaddi zaro'i. Man'ul qatili minal irthi mimbabi saddi zaro'i. Li'annal qa'idatal fiqhiyyata taqul man ta'ajjala syai'an qabla awarihi uqiba bihirmanihi. Nah, jadi kalau orang yang nggak sabaran, dia belum jatuh tempo tapi dia udah ngebet kali untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, itu tadi. Hukumannya apa? Dia jadi nggak dapat. Seharusnya dia nanti itu kalau udah jatuh tempo dia bisa dapat. Tapi karena dia nggak sabaran tadi, nah, itu hukumannya tadi. Hukumannya dia jadi nggak dapat. Artinya yang seharusnya dia sebagai ahli waris dia bisa mendapatkan bagian warisan dari harta kerabat yang meninggal, karena dia menyebabkan kematian kerabatnya tadi, dia terhalangi mahrum daripada bagian. Artinya yang statusnya waris tadi yang nggak berguna, statusnya sebagai ahli waris itu nggak
berguna karena dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta kerabatnya yang meninggal. Itu untuk faedah di al-qatl. Jadi kenapa pembunuhan ini menjadi mani min mawanil irs, menjadi sebab seorang ahli waris itu tidak bisa lagi mendapatkan bagian warisannya dari harta kerabat yang meninggal, itu tadi. Nah, karena ini bab sadi ad-dara'i, dan ini selaras dengan kaidah fikih tadi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kemudian di catatan selanjutnya itu ada apa istilahnya, ikhtilaful ulama, perbedaan ulama. Jadi kan ulama sepakat nih udah bahwasanya yang namanya al-qatl, pembunuhan, ini merupakan apa? Mani, atau merupakan salah satu dari mani min mawani apa? Al-irth. Tapi ulama berbeda pendapat terkait pembunuhan, bentuk pembunuhan yang bagaimana yang dia apa? Dianggap sebagai mani min mawani al-irth. Kita nggak sebutkan semua. Alaqul gini. Itu masing-masing ada apa namanya, masing-masing apa madhab itu ada dobitnya. Jadi bentuk pembunuhan yang bagaimana yang dia menyebabkan seseorang kerabat itu jadi terhalangi untuk mendapatkan apa bagian warisannya dari kerabatnya yang meninggal. Nah, bentuk pembunuhan yang bagaimana yang kita katakan sebagai maniul irs. Nah, kalau di madhab Hanafiyah itu kalau bentuk pembunuhan ini kalau sengaja. Nah, apa itu al-qatul amad? Kalau sengaja, al-qatul amad wasibuhu wal khoto wal jari majrul khoto. Itu kalau kita bahas itu di pembahasan jinayat fikih. Ya, al-qatul dia punya dobitnya, di Hanafi punya dobitnya. Di Malikiyah itu pembunuhan yang bagaimana? Al-qatul amdu faqat. Kemudian di Hanabilah qutlu wa kullu qatlin matmunin bi qisas au bidiyatin au kafarah. Di Syafi'iyah, ini paling penting. Ini di mazhab Syafi'i yang mayoritasnya ada di Indonesia. Nah, di mazhab Syafi'iyah ini syadid, ini mutasyadid di apa di bab qatl ini yang dia merupakan manual irs. Jadi kalau inda Syafi'iyah al-qatlu bi jami'i anwa'ihi yamna'ul irtha. Jadi semua bentuk pembunuhan. Pembunuhannya apa? Mau dia misalkan sifatnya sengaja atau enggak disengaja. Atau misalkan bihakin atau bigoiri hakin. Misalkan memang apa? Dia ingin membela dirinya. Misalkan ini seandainya aja nih kita ibaratkan ya. Kita ibaratkan misalkan dia dalam perjalanan, misalkan ada Ahmad dalam perjalanan misalkan. Di dalam perjalanannya dia misalkan dijamret atau misalkan dibegal. Yang begal ini saudara laki-lakinya, ya bisa aja Ibrahim misalkan. Nah, saudara laki-lakinya. Ini Ahmad karena dibegal, dia ingin membela dirinya supaya nggak terbunuh misalnya, supaya nggak dibacok. Sehingga dilawannya lah si pembegal ini tadi. Yang notabene ini ya dia nggak tahu ini saudara laki-lakinya, Jadi dia untuk membela dirinya tadi sehingga dia membunuh si pembegal tadi, si Ibrahim tadi. Ketika dia bunuh, ini Ibrahim saudara laki-lakinya, ternyata saudara laki-laki meninggal. Maka ketika Ibrahim misalkan punya harta, ini si Ahmad sebagai saudara laki-lakinya yang ahli warisnya tadi. Ini kalau di mazhab Syafi'i, walaupun emang ya dia bunuh tuh sebenarnya bihakin. Ya kebenaran karena dia ingin membela apa? Dirinya, difa an nafsihi. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya bentuk pembunuhan seperti ini pun dianggap sebagai maniul irs, sebagai penghalang seorang ahli waris untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian dari harta kerabat yang meninggal. Nah, jadi sampai dalam bentuk kasus yang seperti itu pun ini seorang yang membunuh kerabatnya itu nggak apa kita katakan terhalangi untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian dari harta kerabat yang meninggal. Misalkan Ahmad dengan keluarganya, di situ ada ayah, misalkan ada ayahnya, kemudian ada anak-anaknya. Kemudian Ahmad membawa mobil, misalnya ingin pergi berkreasi. Ahmad membawa mobil, menyetir mobil. Ini ayahnya duduk di depan sama dia. Dalam perjalanan, qadarullah terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan parah, misalkan jalan tol parah. Dari semua keluarganya yang dia bawa tadi, ayahnya meninggal. Ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, yang seperti ini pun ini menjadi penghalang si Ahmad tadi sebagai seorang yang nyupir. Kemudian tadi terjadi kecelakaan, misalnya mobilnya terguling-guling, tapi dari semua itu gak ada yang meninggal kecuali ayahnya meninggal. Nah, yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i, ini Ahmad, statusnya mahrum. Ini sebagai anak laki-laki, mahrum statusnya. Dia terhalangi apa? Untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagiannya dari harta ayahnya yang meninggal tadi.
Sebabnya kenapa? Walaupun dia nggak ada unsur kesengajaan dari si Ahmad, tapi karena memang dia tadi ada unsur keteledoran dari dia. Nah, karena unsur keteledoran tadi terjadi kecelakaan. Dari kecelakaan tadi terjadilah apa? Qadarullah meninggal ayahnya. Ini status Ahmad. Nah, ini madzhab Syafi'i, dia terhalangi daripada bagian apa warisannya. Sebagai anak laki-laki yang seharusnya dia ahli waris, dia statusnya mahrum. Jadi nggak bisa lagi mendapatkan bagiannya dari harta ayahnya yang meninggal. Bahkan kalau di kitab-kitab Al-Faraid itu kitab-kitab fikih, antum bisa lihat misalkan di kitab apa namanya Al-Mawaris li Sobuni misalnya, itu dijelaskan dengan panjang lebar di masalah Al-Qatl, itu bentuk apa macam kedua dari maniul irs. Antum bisa baca di situ. Seandainya kalau misalkan uh, uh, ada seorang anak, misalnya ada seorang anak, dia status sebagai kodi atau hakim. Kemudian ada kasus pembunuhan misalkan, dia nggak tahu nih siapa yang membunuh, yang melakukan pembunuhan siapa. Oh, setelah di apa ruang sidang ternyata dia ketahui ayahnya ternyata yang membunuh, dia melakukan tindak kriminalitas. Ini hakim apa pihak yang dibunuh misalkan meminta kisos, sehingga ayahnya mesti dibunuh. Ini anak misalkan Muhammad ini sebagai hakim sama qadhi, ya dia mesti memutuskan ya ini orang yang bunuh yang notabene ayahnya ya mesti harus dibunuh juga, karena kerabat dari yang maktul yang kita bilang korban itu minta agar ditindak kisos. Ini orang yang membunuh, kerabat mereka harus dibunuh juga. Ya Muhammad sebagai qadhi sama hakim, ya dia memutuskan untuk membunuh siapa? Ini pelaku yang notabene ayahnya. Yang seperti ini pun di madzhab Syafi'i itu menjadi apa? Mani. Jadi Ahmad atau kita bilang Muhammad sebagai anak dari tadi yang kita bilang ya terdakwa lah, ya pelaku kriminalitas saja yang notabene anak, yang notabene ayahnya. Ini Muhammad ini karena dia yang memutuskan pembunuhan atau pemenggalan atau kisos terhadap ayahnya, si Ahmad sebagai hakim sama qadhi ini kita bilang mahrum, terhalangi untuk tidak bisa lagi mendapatkan bagian warisan dari harta ayahnya yang meninggal, yang dia tadi dihukumi dengan kisos tadi, artinya dihukumi dengan bunuh. Yang kayak gini pun di madzhab Syafi'i menjadi mani. Jadi makanya ulama sepakat bahwasanya pembunuhan itu sebagai salah satu mani min mawanil irs. Tapi ulama berbeda pendapat bentuk pembunuhan yang bagaimana, yang dia statusnya itu dianggap sebagai mani. Di masing-masing madzhab itu memiliki dobitnya. Tapi kalau di madzhab Syafi'i yang perlu kita garis bawahi, di Syafi'iyah al-qatlu, semua bentuk pembunuhan bijami'i anwa'ihi yamna'ul irtha. Itu antum bisa lihat untuk tasawurnya di kitab-kitab faraid atau di kitab-kitab fikih. Kemudian di pembahasan ikhtilafuddin, yaitu untuk mani'ul irsi yang ketiga, penghalang pewarisan yang ketiga. Itu di dalamnya ada beberapa masalah. Ana nggak pengen sebutkan semua. Jadi ada 2 masalah. Ada 3, nggak tahu ya, kita sebutkan 2 saja. Jadi yang pertama, irthul kafir alal muslim. Jadi ikhtilafuddin ini kan artinya perbedaan agama. Jadi di dalam maniul irsi yang ketiga ini ada 3 masalah penting. Yang pertama itu irthul kafir alal muslim. Ini surahnya gini, kalau misalkan ada orang meninggal, ini kita bilang aja nih, ini yang meninggal muslim. Kemudian kerabatnya itu kafir. Macam tadi kita jelasin. Kalau misalkan ada fulan meninggal, dia muslim, meninggalkan anak laki-laki, dia kafir, murtad sudah. Ini apakah ada pewarisan? Apakah si B misalkan sebagai anak laki-lakinya yang dia tadi murtad, keluar dari Islam, sekarang sudah memiliki perbedaan agama dengan ayahnya yang meninggal, itu berhak mendapatkan bagian warisannya? Nah, ini kita katakan enggak. Jadi irsul kafir alal muslim. Coba antum lihat keterangannya. La tahu naqal al ijma'a al imamun nawawiyyu fi syarhi muslim ala annal kafira la yarithu min qaribihil muslim. Jadi naqal al ijma' al imamun nawawi. Jadi Imam Nawawi menukil ijma' dalam syarh muslim bahwa yang namanya seorang yang kafir ini sebagai waris, kalau misalkan salah satu warisnya itu ada yang kafir, misalkan tadi seandainya anak laki-lakinya, maka la yarith, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan bagiannya. Dia tidak bisa mewarisi, dari kerabatnya yang muslim yang meninggal. Tadi seperti yang kita gambarkan tadi. Kalau misalkan ada orang meninggalkan anak laki-laki yang dia kafir, maka yang kafir ini nggak berhak lagi mendapatkan bagian warisannya dari ayahnya yang muslim. Jadi untuk masalah irthul kafir alal muslim,
Nah, ini bil ijma la yarisul kafir alal muslim abadan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian untuk masalah kedua, ini kebalikannya. Kalau tadi kan yang meninggal itu muslim, yang hidup kafir. Kalau ini kebalikannya, sekarang yang meninggal kafir. Nah, seandainya nih, saya ada keluarga, ada ayah, ada anak. Ini ayah kafir. Ini anak, dia punya anak. Dia mu'alaf, muslim. Ayah meninggal. Ini ayah yang kafir tadi meninggal. Nah, pertanyaannya apakah anak yang muslim ini yang sekarang sudah memiliki agama yang berbeda dengan ayahnya yang meninggal. Ayahnya kafir, dia sekarang sudah muslim, mu'alaf. Nah, sudah bersyahadat, menyatakan keislamannya. Dia muslim. Nah, ketika ayahnya nanti yang kafir meninggal, apakah anaknya yang muslim ini berhak mendapatkan bagiannya dari ayahnya yang meninggal yang dia kafir tadi? Nah, ini kalau antum lihat ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di masalah kedua ini. Kalau di masalah pertama, bil ijma, nggak ada perbedaan lagi. Ulama sepakat itu. Bahwasanya yang kafir itu nggak bisa mewarisi dari kerabatnya yang meninggal yang dia muslim. Nah, tapi kalau seandainya yang meninggal itu kafir, yang hidup ini muslim, apakah yang muslim ini berhak atau bisa mendapatkan bagiannya, bagian warisannya dari harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang kafir yang meninggal? Nah, ini kalau antum lihat, indal jumhur la tawarusa bainal muslimi wal kafiri mutlak. Nggak bisa. Jadi misalkan ada Ahmad sebagai ayah, ada Ibrahim sebagai anak. Ahmad ini misalkan kafir, tufiya meninggal. Apakah Ibrahim yang muslim, anaknya sebagai anak laki-lakinya, sebagai anak laki-laki yang dia muslim, sudah menyatakan syahadatnya, itu berhak mendapatkan bagiannya? Kalau kata jumhur enggak. Karena la tawarusa bainal muslimi wal kafiri mutlaqan. Ya, ini selaras dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir wal kafir apa? Al muslim. Ini hadis sahih. Nah, adapun pendapat lain itu perkataan qaulun marwiyun, perkataan yang diriwayatkan dari apa? Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, wa Sa'id ibnu Musayyab, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini mereka mengatakan apa? Yarithul muslimu al kafiro. Nah, berlandaskan kepada hadis apa? Li haditsin al islamu ya'lu wa la yu'la alih. Jadi kata mereka, ini si Ibrahim yang dia anak laki-laki dari si Ahmad yang dia tadi meninggal, yang dia kafir. Itu berhak, si Ibrahim itu berhak mendapatkan apa? Bagian warisan dari harta ayahnya yang meninggal yang dia statusnya kafir. Berdasarkan atau landas atau berlandaskan dengan hadis apa? Dengan ini. Hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Walaupun hadis ini dhaif. Tapi pengamalannya yang melihat bahwasanya memang apa? Yang namanya Islam itu di atas segalanya, di atas semua apa? Agama. Sehingga untuk menunjukkan kekuatan Islam tadi, seorang yang muslim itu berhak mendapatkan apa? Bagian warisannya dari kerabatnya yang kafir, yang tadi seperti kita gambarkan tadi. Kalau misalkan ada Ahmad sebagai ayah kafir, dia meninggalkan anak laki-laki Ibrahim yang dia muslim. Maka Ibrahim dengan pendapat yang kedua ini, dengan berlandaskan kepada hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Ibrahim berhak mendapatkan bagian warisannya dari harta ayahnya yang meninggal yang dia tadi kafir, ayahnya yang kafir tadi yang meninggal. Nah, ala kulli hal di masalah ini, kalau kata Syekh kami atau Al-Yamani, beliau sekarang Jawa Barat, beliau mengatakan bahwa ini mungkin lazimnya terjadi di negara-negara Eropa, terjadi di negara-negara yang Islam itu ya statusnya minoritas. Ya, misalkan ya kerabatnya aslinya memang keluarga kafir, kemudian salah satu anaknya misalkan kerabatnya ada yang dia muslim. Nah, kalau kata Syekh Ato, mungkin lebih melihat kepada maslahat. Kita bisa ambil pendapat kedua ini kalau misalnya di dalamnya ada masalah. Misalkan kayak gini, kalau kata Syekh Ato tuh misalkan seandainya saja ini terjadi di Perancis misalnya. Perancis ini kan termasuk negara yang suka menjajah, seperti di Aljazair mereka membantai kaum muslimin. Seperti negara Prancis ini. Seandainya aja salah satu keluarga pembesar di negara Prancis itu ada yang meninggal. Salah satu kerabatnya yang muslim. Misalnya ini dia anak satu-satunya. Kan ada salah satu keluarga pembesar, keluarga pejabat di Prancis ini meninggal. Dan dia hanya meninggal satu-satunya anak laki-lakinya. Dan dia ini mu'alaf, sudah menyatakan syahadatnya, muslim. Dan seandainya kalau anak laki-laki ini tidak mengambil bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang kafir tadi, maka itu diketahui
hartanya sesuai dengan wasiat yang dikeluarkan oleh ayahnya, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh ayahnya, hartanya itu nanti akan disumbangkan kepada misalkan instansi atau lembaga kemiliteran misalnya, yang mana mereka memerangi apa, negara-negara yang di dalamnya ada kaum muslimin. Jadi kalau seandainya harta tadi nggak diambil, maka itu harta akan dialihkan, disumbangkan kepada lembaga kemiliteran, instansi yang mana mereka itu membeli senjata yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, maka dalam hal ini ya lebih baik diambil. Artinya kita ambil apa pendapat yang kedua ini tadi, yaitu apa pendapat yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Artinya pendapat yang seperti ini kalau kata Syi'atoh ini boleh diambil, ambil kepada masalah yang ada. Karena kalau seandainya dia nggak mengambil, itu harta akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, itu. Jadi seperti ini untuk pendapat yang kedua ini tadi walaupun ya berlandaskan dengan hadis sahih, artinya yang lebih rajih yang mana ya? Jelas pendapat jumhur karena secara dalilnya lebih kuat. Ya, berlandaskan kepada hadis apa ya? Itu tadi la yarithul muslimul kafiru walal kafiru al muslimah. Secara dalil lebih kuat karena itu hadis sahih daripada dalil al islamu ya'lu wala yu'lah alaih. Artinya pendapat jumhur lebih kuat. Tapi jika misalkan kondisinya seperti yang kita jelaskan tadi, ya mayoritas terjadi seringnya terjadi di negara-negara Eropa, maka bisa saja kita ambil pendapat yang kedua ini tadi. Jadi kalau seandainya nggak diambil oleh anaknya yang muslim tadi, itu harta akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, maka lebih baik diambil. Nah, ini terkait pembahasan mawani'u al-irthi. Kemudian masuk pembahasan selanjutnya, anak agak sedikit lambat ya di pembahasan mawani'ul irth, coba sedikit kita lebih cepatkan. Nah, bismillah. Di pembahasan ke-5, yaitu di al-irthu bil farad. Ala kulli hal, Ustaz, di pembahasan mawani'ul irth, misalkan ada seorang ahli waris bersifat dengan salah satu dengan 3 sifat yang udah kita sebutkan tadi, maka status yang ahli waris tadi itu nggak berlaku lagi, nggak bermanfaat lagi. Artinya yang seharusnya dia bisa mendapatkan bagian. Namun karena dia bersifat dengan salah satu mani min mawanil irs, misalkan dia seorang budak, dia berstatus sebagai seorang budak, atau dia membunuh kerabatnya yang meninggal tadi, atau dia memiliki agama yang berbeda, dia misalkan sudah murtad, nah, maka seorang yang waris tadi kita katakan apa sudah terharamkan untuk tidak bisa lagi apa mendapatkan bagiannya dari harta kerabatnya yang meninggal. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru itu anwaul irth. Nah, ini seperti yang kita sebutkan di al-irthu, kan kita bilang al-irth di pembahasan al-irth itu warisan ada beberapa komponen. Ada pengertiannya, ada rukunnya, ada syaratnya, kemudian ada asbabnya, ada mawaniknya, semua sudah saya kita bahas. Nah, masuk kepada pembahasan anwaul irth. Macam-macam bentuk pewarisan. Nah, jadi untuk anwaul irth sendiri yaitu ada 4. Ada al-irthu bil farad. Artinya nanti ada beberapa ahli waris. Ada beberapa ahli waris dari 25 orang yang sudah kita sebutkan yang bisa kita keluarkan dari pembahasan asbabul irs. Itu ada yang dia mendapatkan bagiannya dengan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi al-irthu bil farad apa bentuk pewarisan dengan bagian yang sudah ditentukan apa oleh syariat. Al-irthu bi ta'sib berarti apa? Bentuk pewarisan dengan bagian yang belum ditentukan. Jadi al-irthu bi ta'sib itu maksudnya apa? Al-irthu bi ghairi takdir. Jadi bentuk pewarisan dengan bagian yang belum ditentukan oleh syariat, dengan tanpa bagian pasti. Jadi bagiannya itu apa yang nggak pasti, dia hanya menunggu sisa saja dari kerabatnya yang ashabul furud, dari kerabat si yang meninggal yang dia ashabul furud. Kemudian ada al-irthu birrad. Nah, nanti ini ahlur ini ya dia ashabul furud, nanti kita akan bahas. Kemudian ada al-irthu birrohim. Itu ada malhudhoh. Ini nggak kita bahas, kita langsung aja masuk ke al-irthu bil farad. Di malhudhoh itu ringkasnya bahwa untuk 2 bentuk pewarisan yang terakhir, itu al-irthu birrad sama al-irthu birrohim, itu hanya dilihat oleh madzhab Hanafi sama madzhab Hambali saja. Dan juga mutaakhirun minas Syafi'iyah dan Malikiyah. Adapun mutaqaddimun minas Syafi'iyah wal Malikiyah itu tidak melihat 2 bentuk pewarisan ini. Makanya kalau antum lihat misalkan di matan Rohabiyah, nah, ketika disebutkan misalkan anwaul irth wa alam bi annal irtha nau'ani huma, Imam Rohabi menyebutkan siapa bentuk pewarisan itu cuma ada 2 aja, al-farad sama ta'sib. Jadi wa alam bi annal irtha nau'ani huma fardun wa ta'sibun alam makusim. Jadi hanya disebutkan 2 saja. Jadi al-irthu bil farad sama al-irthu bi ta'sib. Karena Imam Rohabi ini kan termasuk apa? Mutaqaddimin Syafi'iyah.
Beliau mengambil pendapat yang mutaqaddimin Syafi'in yang tidak melihat adanya al-irtsu birrad dan juga al-irtsu birrohim. Artinya kalau seandainya ada orang meninggal, dia nggak punya ashabul furud, nggak punya ashabut taksib, maka hartanya dikemanakan? Nah, kalau indal mutaqaddimin Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin itu nanti dilarikan ke Baitul Mal. Nah, jadi nggak ada tuh istilahnya nanti kita kasih ke Dawil Arham, nggak ada istilahnya seperti itu. Nah, itu indah al-mutaqaddimin Syafi'iyah. Nah, seperti disebutkan sama Imam Rohabi, karena bentuk warisan itu cuma ada dua saja, imal farad, imal taksib. Selebihnya kalau nggak ada ashabul furud, misalkan ada orang meninggal, dia nggak punya ashabul furud, nggak punya ashabut taksib, maka hartanya dilarikan kemana? Ke Baitul Mal. Nah, tapi karena Baitul Mal sekarang nggak ada lagi yang muntadib, mundul kornis salis. Semenjak abad ketiga nggak ada lagi itu istilahnya Baitul Mal itu muntadib. Nah, maka itu tadi mutaakhir minasy Syafi'iyah sama mutaakhir minal Malikiyah melihat apa yang dilihat oleh apa dua mazhab yang lain. Hanafiyah sama Hanabilah. Nah, jadi indal Hanafiyah sama Hanabilah ada tuh yang namanya al-irtsu birrad sama al-irtsu birrohim. Jadi indal Hanafiyah sama Hanabilah seandainya kalau ada orang meninggal, nggak ada ashabul furudnya, nggak ada ashabut taksibnya. Ini ini harta dilarikan kemana? Dilarikan dulu ke dawil arhamnya, ke kerabatnya yang dia bukan ahli waris. Nah, karena kan kita sebutkan pernah di awal, kita pernah garis bawahi bahwa tidak semua kerabat dari si yang meninggal itu ahli waris. Artinya jika kalau misalkan nih kerabat ada orang meninggal, dia nggak punya kerabat warisnya, tapi kan dia punya kerabat yang bukan ahli waris, yang kita sebut dengan dawil arham. Maka yang dawil arham ini, seandainya nggak ada lagi ashabul furud dari yang meninggal, nggak ada lagi ashabut taksib dari yang meninggal, maka yang dia dawil arham statusnya bukan ahli waris di awal, yang dia kita katakan sebagai dawil arham itu berhak mendapatkan bagian apa? Warisan dari kerabatnya yang meninggal, dari harta kerabat yang meninggal. Nah, inilah yang kita sebut dengan irtsu birrohim. Dan ini dilihat sama dilihat oleh para ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah dan juga mutaakhirun minas Syafi'iyah dan juga mutaakhirun minal Malikiyah. Itu ringkasan dari yang malhudhah yang antum lihat di catatan. Jadi catatannya itu dari 4 bentuk pewarisan, nih kesimpulannya, dari 4 bentuk pewarisan, 2 bentuk pewarisan terakhir yaitu al-irtsu birrad sama al-irtsu birrohim. Itu hanya dilihat oleh apa? 2 mazhab, Hanafiyah, ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah, dan juga diambil oleh apa? Mutaakhir minas Syafi'iyah dan mutaakhir minal Malikiyah. Adapun mutaqaddimun minas Syafi'iyah dan juga Malikiyah itu tidak melihat 2 bentuk pewarisan ini. Artinya kalau misalkan ada orang meninggal, dia nggak memiliki ashabul furudnya, nggak memiliki ashabut taksibnya, maka ini harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu akan dilarikan ke Baitul Mal. Namun karena Baitul Mal sejak abad ketiga sudah tidak lagi yang muntadim, karena di mazhab Syafi'i itu disyaratkan an yakuna muntadiman. Jadi kapan kita memberikan apa? Harta atau merelakan atau menyerahkan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, yang nggak punya ashabul furudnya, nggak punya ashabut taksibnya ke Baitul Mal, itu disyaratkan an yakuna muntadiman. Tapi sejak abad ketiga udah nggak lagi Baitul Mal yang muntadim. Nah, makanya tadi ya, ulama mutaakhir minas Syafi'iyah sama Malikiyah itu melihat apa yang dilihat oleh 2 mazhab yang lain tadi, Hanafiyah sama Hanabilah. Yaitu ada yang namanya apa? Al-irtsu birrad dan juga al-irtsu birrohim. Jadi enggak serta-merta langsung dikasih ke Baitul Mal. Ya, kalau seandainya yang meninggal itu punya dawil arham, punya kerabat yang dia asalnya tadi bukan ahli waris yang kita sebut dengan dawil arham, maka ini dawil arhamnya ini bisa mendapatkan apa bagian dari harta yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi. Nah, itu untuk catatannya. Langsung kita masuk ke bentuk pewarisan yang pertama yaitu al-irtsu bil farad. Di al-irtsu bil farad seperti yang antum lihat, itu ada 3 pembahasan yang ingin kita uraikan.